Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Trimaharani akan mempresentasikan hakikat konsep pendidikan seni. Pendidikan merupakan bagian penting dalam perkembangan negara, maka dari itu manusia dan pendidikan merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas. Menurut Richard Kah, pendidikan harus ditelaah secara ilmiah, bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Kritis berarti semua pernyataan dan afirmasi memiliki dasar yang kuat. Metodis berarti proses berpikir dan penyelidikan dengan cara tertentu. Dan sistematis berarti berdasar ide yang menyeluruh sebagai kesatuan yang saling terikat. Pendidikan seni merupakan kegiatan belajar yang mempelajari seni. Untuk mengenalkan kesenian kepada peserta didik, tujuannya agar kesenian dan kebudayaan tidak menghilang di telan waktu. Maka dari itu, pendidikan seni sangatlah penting. Konsep pendidikan seni. Pendidikan merupakan salah satu sarana transformasi budaya, semestinya seni mendapatkan peranan istimewa dalam proses pengajaran peserta didik. Seni tidak hanya berbicara mengenai gambar dan lukisan, akan tetapi juga tari, musik, drama, kriya, desain, seni digital, seni tradisional, film, fotografi, dan puisi. Konsep pendidikan seni pada Depdiknas secara konseptual pendidikan seni bersifat multilingual, multidimensional, multikultural, dan multikecerdasan. Multilingual adalah pengembangan kemampuan peserta didik mengekspresikan diri secara kreatif. Multidimensional, pengembangan beragam kompetensi peserta didik dengan konsep seni, termasuk pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi, apresiasi, dan kreasi. Multikultural, menumbuh kembangkan kesadaran dan kemampuan peserta didik mengapresiasi beragam budaya Nusantara dan mancanegara. Multikecerdasan, peran seni membantu pribadi yang harmonis sesuai dengan perkembangan psikologis peserta didik, termasuk kecerdasan intrapersonal, visual spasial, verbal linguistik, musikal, matematik logik, jasmani, kinestetis, dan lain sebagainya. Konsep pendidikan seni ada gerakan reform, yaitu usaha pembaruan di bidang konsep pendidikan seni yang mengutamakan kebebasan ekspresi sebagai cara untuk memberi peluang kepada anak didik mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Konsep pendidikan seni untuk apresiasi. Dalam pendidikan seni, kegiatan mengapresiasi merupakan bagian dari proses pembelajaran seni yang diharapkan peserta didik di samping berkembang, sisi kemampuan kreatif juga berkembang sisi kemampuan apresiatif. Konsep pendidikan seni untuk pembentukan konsepsi. Dalam pendidikan seni, baik kegiatan menggambar dan sebagainya merupakan proses dan perkembangan persepsi anak terhadap bentuk visual yang dijumpai di lingkungannya. Konsep pendidikan seni untuk pertumbuhan mental dan kreatif. Peran pendidikan seni terhadap tumbuh kembang anak diantaranya adalah sebagai saran dalam pertumbuhan mental dan kreatif. Konsep seni sebagai keindahan. Konsep keindahan merupakan bagian yang tidak lepas dari unsur seni itu sendiri. Keindahan adalah bagian seni itu sendiri yang kasat indera yang berarti dapat dirasakan dengan panca indera manusia. Konsep seni sebagai imitasi. Kata imitasi berasal dari bahasa Inggris yaitu imitation, yang berarti peniruan. Peniruan yang dimaksud adalah membuat bentuk baru yang sama dengan bentuk asal yang ditiru. Konsep seni sebagai hiburan yang menyenangkan. Konsep ini berpendapat bahwa hasil seni harus dapat menghibur pengamat sebagai respon kesenangan dan ketidaksenangan dari para halayak. Fungsi pendidikan seni. Pendidikan seni dapat membantu kebutuhan hidup manusia secara tidak langsung. Maksudnya, kesenian memiliki kolerasi dengan mata pelajaran lain. Manfaat pendidikan seni adalah seni membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, seni membina perkembangan estetik, seni membantu menyempurnakan kehidupan. Seni sebagai wahana ekspresi. Seni menjadi media pendidikan untuk berekspresi melalui sarana gambar, gerak, nada, atau kata. Seni sebagai sarana pengembangan atau pembinaan kreativitas. Kreativitas sering diartikan sebagai kemampuan untuk mencipta.
Dengan adanya kegiatan pendidikan seni, dengan membangkitkan dan membebaskan anak dalam kegiatan berseni sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Seni sebagai sarana pengembangan bakat anak. Melalui pendidikan seni, bakat anak dapat dipupuk sehingga memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal dan menjelajah berbagai seni yang berpeluang memelihara dan mengembangkan bakatnya. Seni sebagai saran pembinaan keterampilan. Dalam seni, latihan keterampilan ini bukan tujuan utama, tetapi hanya sebagai sarana untuk menunjang kelancaran berekspresi atau berkreativitas. Keterampilan yang diberikan bukanlah keterampilan yang bersifat statis, tetapi lebih diarahkan pada keterampilan yang bersifat kondisional. Seni sebagai sarana pembentukan kepribadian. Kebiasaan berolah seni yang memperhatikan dan memberi keleluasaan yang cukup terhadap anak untuk menampilkan sifat-sifat kepribadian, memberi peluang yang luas untuk menentukan kepribadian. Dalam hal ini, seni diarahkan kepada penumbuhan rasa cinta terhadap kesenian, bangsanya, dan mau menerima kesenian asing yang terseleksi. Seni sebagai saran pembina impuls estetik. Melalui pendidikan seni, maka seni naluri, kepekaan citra, rasa, keindahan dapat dibina dan dikembangkan melalui pendekatan dengan objek yang bermuatan estetik. Maka, seseorang akan semakin peka estetiknya. Tujuan pendidikan seni. Pendidikan seni untuk mengembangkan kemampuan peserta didik memahami seni dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Meningkatkan kesadaran dan keindahan terhadap seni, baik dalam konsepsi, apresiasi, kreasi, penyajian maupun tujuan psikologis edukatif. Seni sebagai media pendidikan yang memuat arti bahwa melalui seni pendidikan, pengajaran, harkat kemanusiaan dibina. Seni budaya bertujuan untuk membina ketiga komponen individu, seperti cipta, rasa, dan karsa. Menurut Swerdarso, tujuan seni budaya rupa adalah mengembangkan sensitivitas dan kreativitas, memberikan fasilitas kepada anak untuk dapat berekspresi lewat seni rupa, memperlengkapi anak dalam membentuk pribadinya yang sempurna agar dapat dengan penuh berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, membentuk anak yang harmonis. Relevansi pendidikan seni abad 21. Sejak pertengahan abad 20, pendidikan seni mulai mewancanakan bukan penularan seni, tetapi pemfungsian seni, yang tujuannya memanfaatkan seni sarana untuk membantu menumbuh kembangkan individu peserta didik dalam rangka mempersiapkan hari depannya. Inilah yang disebut dengan fungsi seni sebagai aset pendidikan atau fungsi didik seni, education through art. Ketika memasuki abad 21, revolusi industri lahir dengan kecanggihan teknologi dan informasi yang tidak dapat dihentikan. Kehadiran revolusi tersebut berpengaruh terhadap pendidikan seni dengan segala tantangan barunya, yang membuat para pendidik seni harus segera beradaptasi dengan perubahan yang ada. Era sekarang, pendidikan seni sebagai penguat karakter peserta didik, dengan porsi dan peran strategis dalam membantu konstruksi kepribadian setiap individu, menjadikan peserta didik lebih kreatif, inovatif, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, jujur, terbuka, tekun, dan apresiatif. Penutup, berdasarkan pembahasan mengenai pendidikan seni yang dibahas tadi, dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar perlu adanya pendidikan seni. Pendidikan seni merupakan kegiatan belajar yang mempelajari seni untuk mengenalkan kesenian kepada peserta didik. Pendekatan dalam pendidikan seni harus luas, bergantung pada kemampuan siswa, masyarakat, kondisi sosial budaya lingkungannya. Dengan adanya perubahan memasuki abad 21, pendidikan seni diharap dapat mampu berkembang sesuai zaman. Kehadiran revolusi tersebut berpengaruh terhadap pendidikan seni dengan segala tantangan barunya, dengan membuat para pendidik seni harus segera beradaptasi dengan segala perubahan yang ada, agar dapat sejalan dengan perkembangannya teknologi dan zaman. Sekian presentasi saya mengenai hakikat pendidikan seni. Bila ada pertanyaan, mohon komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.